mereka juga disuruh untuk menyakiti diri mereka sendiri, mengiris-iris kulit mereka, dan juga menyilet bagian tubuh mereka membentuk tulisan budak. Itu Blackpink ini hampir jadi korban dari baksa. Jadi bukan gat-gat tapi baksa. Bahkan gat-gat ini tega menyuruh para korbannya yang kebanyakan wanita ini untuk menemui seorang laki-laki, dan nantinya laki-laki itu akan memperkosa wanita tersebut yang disiarkan secara live. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Lisa, dan kali ini aku bakal bahas kasus dari Korea, yaitu kasus NTH Room, atau kalau dalam bahasa Koreanya itu N Pompang, yang artinya adalah ruangan N. Kasus ini adalah salah satu kasus kejahatan seksual melalui internet yang terkejam di Korea, dan kebanyakan korbannya adalah wanita. Buat kalian yang ngikutin drama Korea Taxi Driver di season 1 maupun season 2, kalian pasti tahu kalau Taxi Driver ini sering mengangkat kasus-kasus nyata yang ada di Korea. Nah, salah satu yang diangkat sama Taxi Driver ini adalah kasus NTH Room ini. Kalau kalian lihat di season 2 yang episode 1, di pembukaan awalnya itu ada adegan di mana Kim Do-gi dipindahkan penjara dengan 3 tahanan lain yang memiliki catatan kasus kejahatan seksual via internet. Nah, disitulah kasus NTH Room ini diangkat di pembukaan episode 1 season 2 dari Taxi Driver. Dan buat kalian yang pengen nonton drama ini, kalian bisa langsung aja ke view, karena sekarang juga udah selesai dramanya di Korea sana, jadi udah full 16 episode. Tapi katanya bakal ada Taxi Driver season 3. Kita tunggu ya, gimana sih keseruan Kim Do-gi CS ini. Oke, balik lagi ke N-Room. Gimana sih kronologi lengkap dari kasus N-Room ini? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Let's go! Jadi N-Room ini adalah sebuah grup yang ada di Telegram, berjumlah sekitar 8 grup gitu, yang isinya adalah foto-foto dan video yang kurang pantas dilihat. Pahamlah ya kalian maksudnya apa. Sebagian dari kalian mungkin mikir kenapa di Telegram, kenapa nggak di KakaoTalk, padahal mayoritas dari penduduk Korea itu pakainya KakaoTalk. Jadi gini, Telegram ini tuh terkenal dengan menjaga privasi dari penggunanya. Jadi misal ada sebuah kasus yang itu menggunakan Telegram, polisi ini nggak bisa melihat kayak riwayat telepon atau riwayat chat dari orang-orang atau tersangka ini. Jadi kalau misalnya di HP itu kayak Apple itu kan juga terkenal ya dengan menjaga privasi dari penggunanya. Itulah kenapa NTH Room ini menggunakan Telegram sebagai media yang mereka pakai. Grup chat ini dibuat oleh seseorang dengan username gat-gat, dan orang-orang yang ingin masuk ke grup chat ini harus membayarkan sejumlah uang yang nominalnya itu berbeda-beda setiap grupnya. Jadi kayak ada kelas-kelasnya kayak gitu, yang nantinya uangnya ini dalam bentuk voucher gift. Tapi di mana sih gat-gat ini bisa dapat foto-foto dan video-video ini? Dan FYI ya, foto-foto di NTH Room ini adalah foto-foto eksklusif, jadi bukan foto-foto yang sudah tersebar luas. Jadi di Korea itu ada sebuah hashtag di Twitter, yaitu hashtag iltake, yang artinya adalah kayak keluar dari keseharian. Ya sebenarnya hashtagnya ini biasa aja ya, tapi sayangnya hashtag ini digunakan oleh orang-orang untuk suatu hal yang negatif. Jadi ada beberapa orang termasuk anak-anak yang membagikan bagian private tubuhnya di internet atau di Twitter dengan hashtag iltake ini. Nah, gat-gat ini bakal ngechat orang-orang tersebut yang tadi nyebarin foto-foto bagian private-nya itu dengan menyamar menjadi seorang polisi, dan dia bakal berdalih kayak apa yang mereka lakukan ini salah. Jadi apa yang mereka lakukan, menyebarkan foto-foto tadi itu salah, dan misal mereka tidak kooperatif maka mereka akan ditahan. Lalu nantinya gat-gat ini bakal ngirimin sebuah link yang dimana linknya itu sebenarnya kayak ya tahu kan phishing, kalian tahu phishing lah ya. Sebenarnya ibuku juga sempat kena phishing ini karena katanya kemarin Facebooknya tuh dapat link dari Dokter Ferihana, tapi ternyata habis itu dihack. Nah, kurang lebih kasus ini tuh sama kayak gitu. Jadi dia bakal ngirim link, terus nanti dari link itu gat-gat ini bakal tahu kayak data-data pribadi dari orang tersebut.
Nah, nanti orang-orang yang mengeklik link tersebut kan data-datanya ini udah diketahui sama GAT-GAT. Dari sinilah nanti GAT-GAT bakal mengancam para korbannya. Jadi GAT-GAT bakal bilang kalau foto-fotonya bakal disebarin ke orang-orang terdekatnya, kayak misalnya ke lingkungan sekolah, ke lingkungan universitas, keluarga, atau kerabat dekat atau tetangganya, kayak gitu. Dan dari sinilah GAT-GAT ini meminta foto-foto dan video ke para korbannya. Misal para korbannya ini nggak nurutin, ya nanti dia diancam lagi. Jadi para korbannya bakal ngirimin foto dan video ke GAT-GAT. Jadi kayak apa ya, lingkaran setan kayak gitu, muter terus nggak berhenti-berhenti. Karena misal para korbannya ini nggak ngirimin, ya nanti sama GAT-GAT diancam. Terus korbannya takut, habis itu dia ngirimin lagi. Kayak gitu terus. Bahkan GAT-GAT ini tega menyuruh para korbannya yang kebanyakan wanita ini untuk menemui seorang laki-laki, dan nantinya laki-laki itu akan memperkosa wanita tersebut yang disiarkan secara live. Gimana? Sampai sini kalian udah kesel kan? Tapi sabar-sabar dulu karena nanti ada yang bikin kalian lebih kesel, lebih marah, lebih pengen ya nonyo orang-orang ini. Oke, lanjut. Jadi GAT-GAT ini punya anak buah dengan username Watchman. Nah, Watchman ini bertugas untuk mempromosikan N-Room atau NTH Room ke sebuah grup lain, yaitu Gatem Bang atau Gatem Room. Oh ya, ada salah satu chat di grup Gatem Bang itu yang menurutku jahat banget. Aku nggak ngerti ya kenapa ada manusia kayak gini. Jadi chatnya tuh bunyinya kayak gini. Salah seorang di grup Gatem Bang ini bilang kalau salah satu budak, jadi budak ini sebutan untuk korban di NTH Room ini. Jadi salah satu budak ini ingin bunuh diri. Jadi bisa dibilang salah satu korban itu ingin bunuh diri. Nah, malah tanggapan dari orang-orang di grup itu menurutku sangat nggak pantas banget. Ada salah seorang yang bilang kayak gini, aku harap dia membuat video sebelum ia membunuh dirinya. Ada juga yang bilang kayak, ayo tunjukkan pipmu dulu sebelum kamu meninggal. Buat kalian yang biasa dengerin kasus-kasus kriminal, kalian pasti tahu kalau ada sebuah kejahatan yang meniru kejahatan lain. Nah, sama halnya di kasus NTH Room ini. Muncullah sebuah grup baru yang dinamai Baksa Bang. Jadi Baksa itu artinya dokter dan Bang itu ruangan. Jadi ruangan dokter. Dan dibuat oleh seseorang yang berusername Baksa atau dokter. Ini tuh sistemnya sama persis sama N-Room tadi, tapi bedanya Baksa Room ini bisa dibilang lebih kejam dan juga cara mencari korbannya itu beda dari N-Room. Kalau tadi N-Room kan dia mencari korbannya dengan hashtag di Twitter. Nah, kalau Baksa Room ini menggunakan kayak apa ya? Pura-pura buka lowongan. Lowongannya tuh kayak lowongan yang gampang atau mudah kerjaannya tapi gajinya tinggi. Jadi misal ya jadi model kayak model underwear, atau bisa juga escort tamu. Jadi cuman ya kerjaannya mudah tapi gajinya lumayan. Nah, orang-orang yang nantinya bakal masukin lowongan ke Baksa ini, di lowongan palsu yang dibuat sama Baksa ini, yang nantinya bakal jadi korban. Nah, misalnya kita kirim lamaran gitu, apa sih yang biasanya kita lampirin? Pasti kan kita ngelampirin kayak data diri, KTP, terus CV, dan lain sebagainya kan. Nah, inilah cara Baksa mendapat data dari para korbannya. Jadi bisa dibilang lebih mudah daripada GAT-GAT tadi. Seperti yang aku bilang tadi, nanti orang-orang yang melamar pekerjaan ke Baksa ini bakal dibilang kalau mereka bakal jadi kayak model underwear ataupun kayak escort tamu kayak gitu. Jadi mereka harus mengirimkan beberapa foto yang ya kalian tahu kan kalau model underwear tuh fotonya kayak gimana. Yang pasti pakai underwear dan dengan berbagai pose. Nah, nantinya sama persis kayak N-Room tadi, foto-foto ini digunakan untuk mengancam para korbannya. Tapi di kasus Baksa ini bisa dibilang lebih parah, karena Baksa ini bakal minta biaya yang lebih besar kepada setiap orang yang ingin masuk ke setiap grup yang dia buat. Dan pembayarannya ini menggunakan cryptocurrency. Kenapa pakai kripto? Karena seperti yang kita tahu, kripto ini nggak bisa dilacak kayak uang masuk atau uang keluarnya. Beda kalau kita misalnya transfer ke bank, atau misalnya kayak transfer ke orang atau menerima transferan tuh kan kalau di bank pasti ada ya kayak buku rekeningnya itu apa aja, catatannya dari mana dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya apa kayak kripto ini nantinya nggak bakal kelihatan itu uang keluar, uang masuk berapa kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang dia juga cari aman. Tadi kan aku bilang ya kalau di grup chat Baksa ini ada beberapa grup, di mana grupnya itu berbeda-beda penawarannya.
Jadi kalau di hotel tuh kayak apa ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 VIP kayak gitu. Nah, misalnya ya di grup chat satu ini cuman kayak teasernya cuman berapa menit dan masih pakai apa ya, underwear atau baju tipis kayak gitu. Nanti di grup chat kedua bakal lebih kelihatan atau lebih kebuka lagi, di grup chat 3 bakal lebih lagi dan lebih lagi. Tapi ya seperti yang aku bilang, pembayarannya berbeda di setiap grup. Bahkan di tingkat tertentu ya, kita sebut aja ini di tingkat VIP, tingkat paling tinggi. Nanti di tingkat ini para member dari grup itu bisa kayak request ke korbannya ini disuruh ngapain. Bahkan mereka juga bisa kayak ketemu face to face atau ketemu langsung sama para korbannya. Jadi maaf ya, kayak dipakai kayak gitu loh. Paham kan maksudnya ya? Nah, Baksa ini punya ambisi buat bikin konten yang lebih bagus, lebih menantang daripada Enroom. Karena apa? Karena kalau lebih menantang, lebih kayak wah gitu daripada Enroom, maka member yang akan masuk ke grup ini kan akan lebih banyak, dan dengan lebih banyak member berarti lebih banyak cuan. Dan kalian tahu, karena inilah para korbannya ini disuruh melakukan sesuatu yang sangat di luar nalar. Kalian pasti bakal kesel banget denger ini. Bahkan aku tuh kayak gimana, kayak nggak tega mau nyebutin apa yang disuruh Baksa ini ke para korbannya. Jadi terkadang para korbannya ini disuruh masturbasi dengan alat-alat yang nggak normal kayak pulpen, penggaris, dan lain sebagainya, yang jelas bakal merusak organ genital dari para korban tersebut. Bahkan mereka juga disuruh untuk menyakiti diri mereka sendiri, mengiris-iris kulit mereka, dan juga menyilet bagian tubuh mereka membentuk tulisan budak. Dan yang paling ini kayak ya ampun, nggak tega banget. Jadi mereka ini disuruh makan dan minum kotoran mereka sendiri. Kalian kebayang nggak sih? Ini jahat banget loh ini. Terus gimana sih kok kasus ini tuh bisa kebongkar? Padahal seperti yang aku bilang tadi, para pelaku dari kasus ini tuh sangat berhati-hati dan menggunakan media yang sangat rahasia. So langsung aja kita masuk ke proses penangkapan dari para tersangka. Let's go. Jadi ada beberapa wanita yang menjadi korban di grup tersebut dan juga whistleblower. Jadi whistleblower tuh kayak orang-orang yang mengkhianati grup tersebut ya, yang melaporkan kasus ini ke polisi. Tapi sayangnya kasus kayak gini beberapa dianggap kayak kasus sepele, dan ya emang kasus ini kelihatan kayak kasus kecil, jadi nggak ditanggapi dengan serius. Sedihnya lagi ketika beberapa korban ini melapor, mereka malah dicat sama pihak kepolisian. Jadinya ya korban ini takut lah ya buat laporan lagi ke pihak kepolisian. Sampai pada Juli 2019 ada 2 orang mahasiswi yang mengikuti pameran jurnalistik dengan mengangkat kasus pelecehan seksual menggunakan kamera tersembunyi. Jadi di Korea tuh sempat marak ya kayak masang kamera tersembunyi di toilet-toilet umum atau toilet-toilet hotel dan juga klub kayak gitu, tuh sempat marak di sana. Jadinya yang diangkat sama 2 mahasiswi ini tuh sebenarnya tuh kasus ini, kasus pelecehan seksual dengan kamera tersembunyi. Nah, para mahasiswi inilah yang melakukan investigasi di situs-situs pornografi. Dan dalam investigasinya ini mereka menemukan sebuah situs yaitu Evisnop yang dikelola oleh Watchman yang tadi aku bilang ya, anak buahnya Gat-Gat, di Telegram, yang akhirnya mengarahkan mereka ke Enroom. Pada Oktober 2019 ada seseorang yang memberitahu media massa Hangkyoreh tentang suatu grup di Telegram yang membagikan konten porno anak-anak dan juga konten dewasa lainnya. Grup chat tersebut bernama Lolita yang dibuat oleh seseorang dengan username Jeep. Akhirnya media massa Hangkyoreh ini membuat sebuah tim khusus untuk menyelidiki kasus tersebut. Ketika mereka mulai menangani kasus tersebut, ada beberapa orang dalam grup yang tadi, grup Lolita itu, yang mengatakan ada sebuah grup chat yang bernama The Doctor yang katanya kontennya lebih sakit daripada grup Lolita ini. Jadi grup The Doctor ini ya grupnya Baksa tadi. Jadi kan kalau di bahasa Korea tuh Baksa, tapi kan kalau di Inggrisin lah gitu tuh nyebutnya The Doctor. Akhirnya seorang reporter bernama Kim Won berhasil mendapatkan akses untuk masuk ke grup tersebut. Jadi ke grupnya Baksa tadi ya. Dan mereka mengeluarkan sebuah artikel, tapi karena ini Baksa dan orang-orang yang ada di grup itu mengancam buat balas dendam ke Kim Won, bahkan mereka kayak menyebar atau membagikan informasi pribadi dari Kim Won ini. Nah, akhirnya pelan-pelan kasus ini mulai ke blow up dan mendapat perhatian. Dan orang pertama yang ditangkap adalah Watchman. Nama asli dari Watchman sendiri adalah Chon dan berusia 38 tahun.
Nah, John ini membagikan sedikit informasi mengenai kompetitornya. Jadi kompetitor dari Endrum tadi apa? Ya, betul, Baksa. Jadi John ini memberikan ya sedikit informasi tentang Baksa Bank ini. Tapi untuk menangkap Baksa, polisi ini butuh waktu yang cukup lama. Karena sistem yang dipakai Baksa ini cukup ketat. Sistemnya kayak gini, misalnya ya Baksa ini mau ngambil uang, nanti dia bakal nyuruh si A buat ngambil uang ini. Lalu nanti si A bakal ngasih ke si B. Nah, si B ini nanti bakal naruh uang ini ke sebuah loker umum. Jadi di Korea tuh ada kayak loker umum, biasanya kayak ada di MRT sana atau pokoknya di tempat-tempat umumnya tuh ada. Nah, di loker itu nanti bakal dikunci, terus nanti si C yang bakal ngambil uang tersebut. Si C ini nanti bakal ngasih lagi ke orang si D gitu ya. Nah, si D ini ngasih lagi ke si E, baru si E nanti ngasih ke Baksa. Jadi bener-bener apa ya, rumit kayak gitu loh. Jadi polisi pun mau nangkap Baksa ini cukup kesulitan, dan ya tapi akhirnya pada tanggal 24 Maret 2020 akhirnya Baksa tertangkap. Dan karena desakan dari warga Korea, akhirnya polisi pun memperlihatkan wajah asli dari Baksa. Wajahnya kayak gini. Jadi memang kalau di Korea tuh nggak semua tersangka bakal dibuka wajahnya ke publik. Nah, buat beberapa tersangka yang bahaya kayak Baksa ini dan mungkin desakan dari publik juga, akhirnya ya polisi mengungkapkan beberapa tersangka yang mungkin kayak psikopat atau orang-orang yang benar-benar berbahaya aja di sana yang bakal diungkap wajahnya ke publik. Nama asli dari Baksa sendiri adalah Jo Jubin. Dia masih berusia 24 tahun dan seorang mahasiswa di Inha Technical College. Dan kalian tahu waktu diwawancarai Baksa ini cuman jawab kayak gini. Terima kasih polisi telah menghentikan setan dalam diriku yang tidak bisa aku hentikan sendiri. Kenapa dia nyalain setan padahal setan aja mungkin ya minder sama kelakuan dia. Sampai sini siapa yang belum ketangkap? Ya bener banget, gat-gat. Tapi alhamdulillahnya 10 bulan kemudian, jadi di bulan Mei 2021 kemarin, akhirnya gat-gat ini ketangkap. Nama asli dari gat-gat sendiri adalah Moon Hyun Wook. Usianya masih sama kayak Baksa tadi, 24 tahun. Diketahui dalam kasus ini terdapat 74 korban, di mana 17 dari korbannya adalah anak-anak. Baksa atau Jo Jubin ini dihukum 42 tahun penjara, sementara Moon Hyun Wook atau gat-gat dihukum 34 tahun penjara. Kenapa kok masa hukumannya berbeda padahal bisa dibilang kasusnya ini hampir sama? Jadi motif dari Baksa dan juga gat-gat ini ternyata berbeda. Jadi kalau motif dari gat-gat hanya untuk kesenangan seksual, hanya untuk entertain ya bisa dibilang. Dan tadi yang aku bilang voucher gift yang diterima oleh gat-gat ini tuh sebenarnya dikasihin ke para korbannya. Gat-gat ini bisa dibilang tidak menerima keuntungan dari apa yang ia perbuat. Sementara kalau Baksa ini melakukan semua itu murni untuk mendapatkan uang. Dan seperti yang aku bilang tadi, kekerasan yang dilakukan Baksa ini lebih parah. Bahkan dia sampai kayak menjual para korbannya kepada member-member dari grup tersebut. Meskipun bisa dibilang ya yang dilakukan gat-gat ini juga nggak benar, cuman modus dari keduanya ini bisa dibilang berbeda di mata hukum. Oh iya, kalau kalian lihat di judul dari konten ini, kalian pasti penasaran apa benar Jisoo Blackpink ini hampir jadi korban dari kasus ini. Ya benar banget, Jisoo Blackpink ini hampir jadi korban dari Baksa. Jadi bukan gat-gat tapi Baksa. Baksa ini sempat meminta orang untuk kayak memata-matai atau mencari informasi pribadi dari Jisoo dan juga kegiatan sehari-harinya. Kayak misalnya mungkin Jisoo ini dating atau apa gitu yang bisa buat Baksa ngancam Jisoo. Tapi alhamdulillahnya Uri Cicu atau Jisoo ini aman. Jadi clear, bener-bener nggak ada hal yang bisa dibuat Baksa untuk ngancam Jisoo. Dan kalau misal itu sampai terjadi pun aku mikir nggak mungkin sih sampai YG bakal diemin kasus ini kayak gitu aja. Tapi sayangnya ada dua artis yang udah jadi korban dari Baksa ini, yaitu artis Shin Se-kyung dan juga Bomi Eping. Shin Se-kyung dan juga Bomi Eping ini menjadi korban dari kamera tersembunyi yang dilakukan oleh staf, dan ternyata ini adalah suruhan dari Baksa. Staf tersebut akhirnya diberi hukuman 3 tahun 18 bulan. Terus gimana buat orang-orang yang gabung di grup tadi? Apakah mereka ikut ditahan, ikut dihukum atau enggak? Nah sayangnya di sini orang-orang tersebut itu nggak dihukum, jadi ya mereka bebas aja kayak gitu loh. Dan sedihnya lagi ada salah seorang di grup tersebut yang bilang kayak gini. Iya, aku nggak salah, aku tuh cuman bayar terus nonton. Yang salah ya orang-orang yang ada di situ. Kayak gitu katanya. Padahal ya yang dimaksud orang-orang yang ada di situ tuh nggak cuma tersangka, yang dimaksud sama orang itu tuh juga korban-korbannya. Di sini kan kayak ya ampun, ngeluh banget kok ya ada orang kayak gini.
Kalau menurut kalian nih, mereka nih seharusnya dihukum atau enggak? Kalau menurut aku ya mereka harusnya juga ikut dihukum lah. Orang mereka request juga, mereka juga kayak nyuruh ini itu ya harusnya mereka ikut dihukum. Tapi kok ya mereka tuh bebas kayak gitu loh. Gemes aku. Pokoknya doa terbaik untuk para korban, semoga mereka bisa lepas dari traumanya, dan untuk para pelaku semoga dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya. So buat kalian bisa komen di bawah menurut kalian nih gimana tentang kasus ini, apa yang bikin kalian greget, dan menurut kalian siapa aja yang seharusnya dihukum di kasus ini. Dan sampai di sini dulu video dari aku kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe di bawah biar kalian gak ketinggalan video-video yang lain dari aku. Dan kalian juga bisa lo buat ngasih saran-saran gitu aku selanjutnya bahas apa di kolom komentar di bawah. So see you at the next video. Thank you very, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. 126끝